Berikut ini tutorial cara menginput APBDes 2025 dari awal sampai berapa langkah ya. Yang pertama, jangan lupa kita input rekening bank desa dulu, rekening bank desanya. Baik, klik tambah, isi nomor rekening. Seperti biasa, versi yang lalu juga sama ya. Klik simpan. Oke, ini cukup sekali aja dalam 1 tahun anggaran. Wajib diisi adalah nomor rekening ya. Berikutnya kita geser ke data entry. Kita ke menu data perencanaan, kemudian input data umum dulu ya. Ini seperti biasa juga langkahnya, tapi ini ada inputan beda. Nah, ini ada tipologi, kemudian pendidikan ya. Oke, klik tambah untuk input nama kepala desa Arinal misalnya, pendidikan SMA, jabatan kades kepala PON. Nah, ini RKPDes, nomor perdes RKP. Ini tentu harus selesai ya, harus ada. Kalau nggak ada berarti menyalahi, karena ketentuannya 31 September 2024 harus selesai RKP dibuat. Ini sudah jadi, anggaplah semisal nomor 11, kemudian penetapan RKP ini tanggal maksimal 30 September 2024. Nomor perdes pertanggungjawaban belum keluar, ini yang ditanya perdes LPG 2024. Nama sekdes Seli, kemudian jabatan sekdes juru tulis ya, atau sekdes. Kemudian pendidikannya SMA semua ya. Nama kaur keuangan Susi lah. Kemudian pendidikan semua SMA juga. Nama jabatan kepala urusan keuangan NPWP Pekon, ini diisi aja NPWP Pekon. Kemudian ini ada perbedaan ya, kalau versi yang lalu NPWP nya nggak kayak gini format ini ya. Ibu kota desanya Teba aja. Tipologi desa ini yang paling dominan di Pekon itu apa? Persawahan, perkebunan, atau peladangan. Ini misal kita ambil perkebunan ya. Status IDM Pekon kita apa? Lihat di IDM nya, bisa bisa dicari IDM 2024 ya. Untuk 2025 apa kita? Kita di sini berkembang ya. Klik simpan. Oke, sini untuk data umum demikian. Kemudian lanjut ke pelaksana kegiatan di sini. Oke, klik. Di sini kita input 5 orang ya. Pelaksana kegiatan itu adalah kaur perencanaan, kaur umum, 3 kasih. Kenapa? Karena dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwasanya pelaksana kegiatan itu dikecualikan kaur keuangan, sekdes, kepala Pekon. Kita input 5 orang itu, klik tambah, nama kaur umum dulu ya, Budi. Timbang tambah lagi. Oke, sampai
Spesifikasi pelayanan. Dan 5 orang inilah yang dimungkinkan sebagai pelaksana kegiatan ya, pelaksana kegiatan anggaran, bukan sekdes, bukan keuangan. Oke, selesai, klik tutup. Habis itu kita input visi misi Palpekon. Nah, kita di sini bahannya adalah RPJM, klik tambah, kemudian periode, dilihat di RPJM-nya, periodenya dari tahun berapa sampai berapa ya. Ini misal 2021, dia 8 tahun. Nah, ini RPJM-nya harus dibuat 8 tahun bagi pekon-pekon yang belum membuat RPJM 8 tahun agar membuat 8 tahun. Yang mana kalau dia nggak dibuat di sini nggak terakomodir dia. Nah, ini 2028 misalnya. Oke. Kemudian uraian visi, contohnya misal visi pokoknya mewujudkan pekon mandiri, maju dan sejahtera. Nomor RPJM-nya nomor perdes RPJM ini kemarin di tahun ini kita merupakan perubahan RPJM. Nomor perdesnya berapa? Misal 13 misal. Penetapannya juga di bulan September semestinya ya. Jadi ya sama ya, antara RKP sama RPJM sama, satu tim penyusunan. Ingat bagi teman-teman pokoknya yang belum membuat RPJM agar buat RPJM agar mengakomodir kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Oke, ini visi, kemudian kita input misinya. Jadi visi ini untuk mencapai visi perlu membuat misi. Oke, kita klik tambah ya. Ini sampel satu aja nanti ya, satu misi aja. Klik tambah, kemudian input kodenya. Mewujudkan masyarakat desa tertib sehat. Mewujudkan pemerintahan tepat, profesional, bersih dan disiplin. Ini saya contohkan satu aja. Misi bisa banyak, disesuaikan dengan di RPJM ya. Sampel satu saja, tapi caranya demikian. Klik 2 kali, tujuan, klik tambah. Ini juga nanti saya sampel satu aja. Tujuannya mewujudkan pemenuhan Nah, ini misal di tujuannya ya. Jadi teman-teman harus menginput RPJM ini bahannya adalah di dokumen RPJM masing-masing ya. Coba dilihat di visi misinya ada itu. Jangan ngaco, jangan nyontek. Jadi visi misi ini harus real, jangan nyontek di online ataupun dari Google ya. Kemudian klik input sasaran ya, tambah. Nah, ini sasarannya apa? Tersedianya sarana dan prasarana. Oke, kita lanjutkan. Tersedianya prasarana. Ini input sasaran ya. Tersedianya sarana dan prasarana kantor pekon untuk memudahkan
Oke, ini sih misalnya sesuai dengan sasaran yang ada di RPJM Bapak Ibu ya, jangan ngikutin ini cuma contoh aja. Oke, visi misi dan sasaran ini selesai. Ini cuma sampel satu, jadi setiap misi di RPJM itu banyak, klik tambah lagi untuk yang lainnya. Tujuan juga banyak, ini cuma sampel cara inputnya aja. Oke, kemudian ini hasilnya. Nah, ini satu-satu dia harus dibanyakin. Oke, kemudian tutup, kemudian ke RPJM ya, klik tambah. Nah, di RPJM itu tentu udah mengakomodir beberapa bidang-bidang yang ada di RPJM untuk 8 tahun mau ngapain itu. Nah, mau 8 tahun mau ngapain itu tergolong pada bidang-bidang ya, dimasukkan dalam bidang-bidang. Mau bikin ini, bikin itu, kegiatan itu tentu ternaung dalam bidang ya. Klik kode. Nah, bidang apa aja yang kiranya akan diakomodir selama 8 tahun ya. Oke, ini sampelnya satu aja, saya klik caranya ada demikian, pilih bidang satu, simpan. Kalau mau tentu di RPJM Bapak Ibu tentu banyak ya, nggak hanya bidang satu, dia ada bidang 2, 3, 4, 5. Ini sampel satu aja, klik 2 kali untuk input sub bidangnya, kemudian klik tambah. Kemudian kode sub bidangnya apa. Nah, ini kita mau input sama sampel belanja siltap, tunjangan dan operasional ya. Input yang pertama ini sampel 1, simpan. Ini tentu masih banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampel satu aja, nggak saya pilih semuanya. Oke, satu aja, kemudian klik 2 kali. Nah, ini kita input kegiatannya. Ini baru penyelenggaraan belanja siltap, klik tambah. Kodenya apa nih, siltap perangkat pekon misalnya. Ini saya loncat dan langsung ke sini, siltap perangkat pekon ya, dipilih. Kemudian sasaran restranya kita sinkronkan dengan renstra. Ini muncul dari mana? Ini muncul ketika kita tadi input visi misi. Nah, kalau nggak lengkap visi misinya nggak bisa. Lokasi terbayarnya siltap perangkat pekon, dasar manfaat perangkat pekon. Kemudian ini pelaksanaan ini harusnya dicentang semuanya ya, karena dalam satu periode pemerintahan kepala pekon, siltap ini kan tiap tahun ada ya. Kalau untuk kegiatan yang nggak tiap tahun ada, kita centang hanya khusus tahun yang bersangkutan. Misal tahun depan itu tahun kelima misalnya, tahun 2025 atau tahun kelima, berarti centang ini untuk yang pembangunan tertentu. Tapi kalau untuk siltap centang semuanya, karena tiap tahun ada siltap. Nah, disinilah kemudian teman-teman kalau mau mengimpor ekspor perencanaan 2024 ke 2005, tapi kalau cuma nyentang satu tahun keempat aja ya, percuma gitu loh. Kalau Bapak Ibu di tahun 2024 aplikasi eksekutifnya nyentangnya semuanya, oke, diimpor. Ini kalau cuma centang satu ya percuma juga. Dan gini saya kelola, pilih. Oke, ini kegiatan, kemudian kita input dana indikatifnya, klik 2 kali, klik tambah tahunnya. Nah, ini kita satu-satu. Tahun pertama kemarin berapa volume, ini kita persingkat aja 100% aja. Kemudian langsung ke kasih pemerintahan ya, kegiatannya bukan KAUR, tapi kasih pemerintahan. Sumber dananya ADP. Kemudian biaya misal di sini awalnya 100 juta. Ini tahun pertama ya, ini sampel aja, atau 200. Waktu 12 bulan, 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.
kegiatan sekolah simpan. Terus ini tambah lagi ya, tahun kedua terus sampai tahun ke-8 ya. Jangan cuma tahun yang bersangkutan yang kita garap tahun 2025 gitu. Coba. Kemudian volume 100%. Sasaran ini alokasinya berapa, sasaran wanitanya berapa, ini berapa, ini silahkan diisi. Misal perangkat desanya yang perempuan 3, lakinya 3 misalnya. Kemudian kasih pemerintahan, kemudian HDP perdana ini 250 ya, 11 bulan. Ini terus sampai tahun ke-8, apalagi lebih penting tahun ke-5 untuk 2025 kalau seumpama startnya 2021 ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini nggak input tahun ke-5 nggak mau dia, karena apa namanya, nanti nggak bisa input di 2025 nanti. Dan kira ini harus diselesaikan sampai tahun ke-8 ya. Oke, ini sampel saja. Silakan diisi sasaran wanita pria ya. ADP, kemudian 200 juta, 12 bulan. Oke, kadang saya temukan teman-teman ini inputnya cuma tahun yang khusus untuk tahun anggaran yang mau digarap gitu. Keempat kelima nih. Dan langsung saya loncati ya, sasaran pria wanita silakan diisi. Nah, ini tahun kelima di tahun 2025. Berarti kita wajib input tahun kelima. Jadi nanti nggak nongol. Kenapa? Waktu input terap nggak nongol karena tahun kelimanya nggak ada. Oke, klik tambah lagi. Nggak lengkap ya. Ini bahannya input RPJM ya. RPJM-nya itu udah memplanning tahun pertama ngapain. Ini kan tahun pertama, kedua, ketiga, bagaimana sampai 78 mau ngapain, terplanning dia. 6 7 ya, terus itu lagi tahun ke-8. Nah, ini lengkap ya. Ya, sasaran RTM ini rumah tangga miskin, kosongin aja ya. Ini enggak menyasar RTM ya. Nomor dana DP 200 juta. Ini indikatif ya, yang ada di RPJM ya. Oke, selesai. Nah, itu semestinya inputnya dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Jadi kalau nanti ini diekspor
perencanaan ini diekspor ke 2026 nggak apa-apa. Oke, kita tutup, langsung ke ini sampel 1 ya, kelihatan harus dipenuhi 2. Kalau nanti di penganggaran sini nggak muncul, nah ini sekarang kita oke, kita setelah input data umum perencanaan, kita ke input isian data anggaran ya. Klik pilih, kita ke kegiatan, ini ngikutin di RKP ya. RKP nya untuk tahun 2025 ini isinya bidang-bidang apa aja ditambah. Misalnya cuma satu aja ya, ini saya sampel prakteknya satu aja, klik satu bidang di bidang 1 ya. Nanti Bapak Ibu untuk input semua bidang sesuai kebutuhan di RKP ya. Ini klik pilih sub bidangnya dan ditambah. Ini kita sesuaikan dengan RKP tadi tuh. Jangan sampai yang di sini kita tadi di RKP ini kan tetap dan tunjangan, kita input di sini nggak masuk, nanti nol ya. Kita pilih yang sesuai RKP tadi, tunjangan operasional pemerintah desa, jangan yang lain. Nah nih, muncul ya. Kalau saya pilih di sini tambah penyediaan sarana prasarana nih, klik 2 kali, nggak muncul karena tadi RKP nya nggak di input. Oke, kita input ini ini kita input ya, ini muncul, ditambah muncul. Ini kita input disinkronkan dengan RKP pemberian siltap dan tunjangan tadi tuh, klik pilih nih Agu RKP 2025 ini sinkron dia, matching. Kita waktu 12 bulan. Ini kasih pemerintahan ya, saya lupa kasih pemerintahan siapa. Ini cari kasih pemerintahan yang mana? Sini ya. Ini kasih pemerintahan deh nih. Keluaran 100%. Klik simpan. Kemudian dibuat paket juga ini. Klik 2 kali. Tambah pembayaran siltap 2025. Kita perangkat pokon. Ya, kenapa ini saya input 2025? Dimungkinkan ada pembayaran siltap perangkat pokon yang 2024 yang belum lunas ya. Jadi kita buat 2 paket. Kemudian nilainya di sini bisa 150 ya, ini untuk tahun 2025 ya. Kemudian pilih surat kelola, target ini berapa orang, 7 orang, kita kasih 3 kaur 1 sekdes, satuannya orang tetap. Kemudian basic non basic, lokasi tebal, tagging juga jangan lupa. Tagging ini sekarang untuk versi 207 dia cuma 1 tagging ya, klik tambah. Operasional pemerintah desa nggak bisa 2 tagging. Kalau mau tambah nggak bisa, dia 1 tagging aja bisa ya. Klik simpan. Ini untuk 2025 teranggarkan siltapnya. Kemudian kita buat lagi paket di sini pembayaran siltap perangkat pon 2024 50 juta misalnya, seumpama nih. Kepala kegiatannya kepala target 7 orang. Tagging nah ini 2. Jadi ini kalau sudah input paket, kita baru bisa ke ini cuma sampel 1 aja ya contohnya, yang lainnya juga begitu semestinya. Tutup. Kemudian kita ke pendapatan. Pendapatan
kemudian klik tambah, dapatkan transfer ya. ADP kalau sedang nyusun sekarang ini pagu ADP-nya belum keluar, bisa pakai pagu indikatif atau pakai pagu tahun sebelumnya, karena perbuk mengenai ADP itu masih berlaku yang tahun sebelumnya ya. Kita punya dua sini, ADP 2025 ya, dan satu, kemudian tahun misalnya 150. Tadi di RKP kan 200, jadi kita seumpamakan 200 total keseluruhan, 150 itu ADP 2025, 50 ADP 2024 yang belum terbayar. Ini kita bikin wrap lagi untuk ADP di transfer ADP 2024 di transfer 2025 ya. Ini karena kejadian luar biasa, jadi kita input begini ya, mestinya ya di transfer 2024 juga gitu. Nah ini cara input pendapatan ADP ya. Dan kita udah punya duit 200 juta nih, di RKP 200 juta, di kegiatan 200 juta, ini pendapatannya juga nilainya 200 juta ya, tutup. Kemudian kita ke belanja sekarang. Nah ini kita input wrap. Kenapa muncul satu? Karena kita tadi di kegiatan tadi cuma input satu, karena cuma sampel loh, makanya di kegiatan ini tadi silakan dipenuhi sampai semua bidang ya, itu 2 kali. Nah ini bidang dua paket tadi itu kita input paket yang pertama ya, 2025 tambah, kemudian belanja pegawai ya. Jadi kemungkinan belanja kegiatan itu ada 4, yang mana kita pada contoh ini kita cuma input belanja siltap, berarti kita input belanja pegawai ya, perangkat siltap, perangkat dan tunjangan perangkat pekon ya, siltap perangkat pekon simpan. Kemudian nggak ada rekening lain karena cuma ini, klik 2 kali untuk input wrapnya. Ini sekdes misalnya berapa lah, ini 1 tahun, 12 bulan ya, umpama di sini 100.000 ya, karena dananya tadi saya buat kecil. Oh ini salah nih, dana desa. Nah ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai di sini dana desa, nggak mau dia, berarti salah di salah di perencanaan tadi nih di sini. Nah ini salah nih di sini, klik ubah dulu. Oh kita harus hapus dulu, tadi salah ngeklik ya. Hapus dulu, terus kita kembali ke sini, salah milih tadi kendaraan tapi alokasi dan desa. Oke, kita kembali ke belanja, ditambah belanja pegawai aja ya, perangkat tentunya perangkat desa, tetap perangkat desa. Nah, ini sampel ditambah ini sekdes misalnya, atau juru tulis, kemudian ini 12 juru tulis 12 bulan, kesatuan 100.000 sumpama aja ya. Nah misalnya terus tambah lagi 3 kasih ya, berarti gini apa namanya, kalau mau simple dibuat Hauka berkasih di sini 6 orang kali 12, 6
6 orang kali 12 kita input ini ya, enam orang kali 12 berarti 72 HOK ya, 72 OP ya, orang per bulan. Ini pula semua, ini cuma sampel aja ya, disesuaikan dengan besaran. Ini simpel, jadi masih 8 juta tadi, rapnya 2 juta, terus sampai disesuaikan dengan pagunya ini ya, itu. Jadi ini apa namanya, cara input rap dari perencanaan sampai ke rapnya, rincinya. Kemudian sampai selesai ini ya, silakan kaur kasih, ataupun mau dibuat rinci silakan, kaur berapa, kasih berapa. Kalau mau singkat begini, ataupun kalau mau dibuat simple dibuat rinci silakan, kaur 3 kaur OB orang per bulan, 3 kali 12 berapa, kalau kasihnya 3 kali 12 berapa OB ya. Ini kalau 3 ya 36. Berarti kalau 3 kasih dibuat kayak gini juga bisa ya, upah. Ini kasih kaur 3 ke 6 tambah lagi 3 kasih 36 tahun 100 umpama aja. Ini cetak. Inilah rapnya ya, ini untuk peserta 2025. Ini kalau mau kita kembali ke sini lagi, ke rap ini, ke paketnya. Ini udah input, kita input yang 2024 nya belum ditambah, belanja pegawai, kemudian tetap perangkat, pilih simpan, klik 2 kali rincinya. Sekdes ini 12 bulan, kemudian berapa besarannya, misal 100.000 ya, coba aja ya. Salah lagi, dana desa ini bukan dana desa dia. Terus dulu tadi paket yang kedua, berarti dia dana dia juga ya, di sini. Ini kan tadi ADP, ini juga salah. Ini salah ngeklik, salah milih. Belanja. Ini yang 2024 garap. Simpan, udah kali tambah sekdes 12 OP 100. Ini 100 simpan, tambah atau kayak gini tadi tuh. Ini salahnya, kita sebut. Ini tadi udah di ini ya, di paket sudah tersebut 2024 ya. Tambah ini misal mode SIM card 72 HOK OP ya, orang per bulan 100.000 simpan. Ini contoh rap Ciltap 2025 ya. Ini Ciltap 2025 di sini, Ciltap 2024 di sini. Ini silahkan terapkan cara input rap di kegiatan lain seperti itu ya. Demikian.